Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Belakangan ini lagi rame soal Tuhan. Tuhan sedang diributkan oleh beberapa orang, tepatnya beberapa tokoh. Sebenarnya mungkin kalau yang meributkan Tuhan itu orang biasa, mungkin tidak terlalu masalah. Tapi ini karena yang meributkan Tuhan itu orang-orang penting, orang-orang yang punya pengaruh. Nah, itu jadi punya masalah. Terbukti ya saling debat, saling berkomentar di dunia media sosial dan di dunia media mainstream terjadi. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya ada apa sih Tuhan ini? Kok diributkan? Sebenarnya ada masalah apa Tuhan? Kan Tuhan nggak ada masalah apa-apa, kenapa diributkan? Sebenarnya barangkali yang punya masalah itu manusia, tetapi dia mencoba membawa-bawa nama Tuhan supaya masalahnya menjadi makin diributkan kalau sudah menyangkut dan membawa nama-nama Tuhan. Baik, Tuhan diributkan sempat pernah terjadi oleh Ade Armando. Dalam cuitannya pernah menyampaikan bahwa Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, blues. Ini cuitan itu pernah diungkap tahun 2017 dan sempat membuat Ade Armando ini menjadi tersangka, walaupun kasus pentersangkaan ini kemudian tidak jelas ujung pangkalnya hingga hari ini. Saya tidak tahu itu sudah masuk wilayah hukum. Sekali lagi saya lebih ke ini sebenarnya ada apa sih kok Tuhan diributkan itu. Yang kedua, oleh Jenderal Dudung yang hampir sama menyebutkan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Ini juga ramai, walaupun sampai hari ini belum ada klarifikasi yang pasti dan jelas. Kalau Ade Armando bisa ditersangkakan, masalahnya ini Jenderal Dudung bisa nggak ditersangkakan? Jenderal gitu loh. Dan Polri tentu juga berpikir 1000 kali untuk mentersangkakan. Jadi yang berikutnya, Ferdinand Huta Heian menyebutkan Tuhan lemah. Nah, sekali lagi ini apa ya, menyebut Tuhan lemah kan juga jadi ribut gitu. Lengkapnya ungkapannya, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Ada satu lagi, tapi nggak ribut sih, hanya malah jadi buku itu, yaitu Mencari Tuhan yang Hilang. Nggak tahu ini akhirnya menjadi sebuah judul buku, ditulis oleh Yusuf Mansur. Dan gara-gara mencari Tuhan yang hilang ini
Kita nggak tahu ya kemana hilangnya Tuhannya Yusuf Mansur itu. Apakah karena dia sampai hari ini masih mencari Tuhan yang hilang itu, menjadikan Yusuf Mansur hari-hari ini juga ramai dibicarakan, tetapi bukan soal Tuhan, tetapi soal hubungan dia dengan investor, yang akhirnya banyak orang menuduh Yusuf Mansur menipu. Nah, kalau dikait-kaitkan memang bisa saja barangkali. Nah, gara-gara Yusuf Mansur masih mencari Tuhan karena Tuhannya hilang, maka dia melakukan hal-hal yang barangkali tidak disukai Tuhan. Jadi kalau rame-rame yang di media sosial itu yang lagi rame, Yusuf Mansur diduga melakukan penipuan. Jadi judul buku Mencari Tuhan yang Hilang oleh Yusuf Mansur menjadi laris manis gara-gara mungkin soal Tuhan-Tuhan ini yang menarik, orang pengen tahu aja gitu. Dari persoalan tentang Tuhan ini sebenarnya apa sih yang jadi inti utamanya? Jangan-jangan kita, warga masyarakat kita ini, baik yang beragama Islam ataupun yang bukan, mungkin belum terlalu mengenal dekat Tuhannya, sehingga Tuhannya diributin seperti sekarang ini. Nah, solusinya bagaimana? Ya, barangkali perlu diajarkan kembali pelajaran-pelajaran atau filsafat tentang ketuhanan. Jadi, agar manusia mengenal Tuhannya, bahwa Tuhan itu Tuhan, bukan orang, bahwa Tuhan itu ada, tidak hilang, bahwa Tuhan itu kuat, tidak lemah, bahwa Tuhan itu maha segalanya, maha segala maha. Sebab kalau filsafat tentang ketuhanan ini belum diresapi, barangkali produk-produk manusia yang meributkan tentang Tuhan ini akan terus terjadi hingga kelak nanti entah kapan. Barangkali tidak akan ada lagi orang yang menafikan adanya Tuhan, atau orang yang melemahkan Tuhan, atau orang yang mencari Tuhan yang hilang itu. Jadi intinya perlu coba ada filsafat tentang ketuhanan ini lebih banyak lagi diajarkan, tentu saja di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, mungkin pelajaran tentang Tuhan ini yang kurang dipahami sehingga orang meributkan Tuhan, sehingga orang memahami Tuhan itu tidak secara sempurna. Apakah begitu? Ya kalau begitu ya mari kita sama-sama belajar, sama-sama mempelajari tentang filsafat ketuhanan itu. Jangan sampai kemudian Tuhan seperti yang sekarang ramai dibicarakan itu. Ada yang menganggap Tuhan bukan orang Arab, ada yang menganggap Tuhan lemah, bahkan ada yang menganggap Tuhannya hilang. Begitu saudara. Apakah itu kira-kira penyebabnya? Karena kita kurang dalam
pelajaran atau perkuliahan tentang filsafat ketuhanan. Kalau memang itu masalahnya, mari kita bersama-sama belajar. Kalau sekarang ada banyak tutorial di YouTube, saya kira bisa juga tutorial tentang filsafat ketuhanan ini diajarkan lewat YouTube juga. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Moga-moga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.